Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pada hari ini bertema berkorban adalah konsekuensi dari jalan salib. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya mengingat satu lagu yang mungkin kita tahu bersama dan lagu ini begitu menguatkan saya juga di dalam menjalani pelayanan yang saya lakukan. Lagunya seperti ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Lagu ini mengatakan bahwa dalam hidup susah, menderita dalam dunia, tetapi saya mau ikut Yesus. Bukan sampai hari ini, bukan sampai besok, tetapi sampai selama-lamanya. Mengikut seseorang, lalu kita tahu bahwa hidupnya itu akan menderita, itu bukan sebuah keputusan yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau kita mengikut seseorang dan kita yakin bahwa hidupnya akan bahagia, senang, ya, itu adalah sebuah keputusan yang mudah kita ambil. Tetapi kalau kita mau mengikut Kristus, kita tahu bahwa mengikut Kristus itu adalah memikul salib. Hidup penuh pengorbanan. Sama seperti apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Sebagai orang-orang yang berdosa, dia betul-betul berkorban untuk kita sampai mati di atas kayu salib. Nah, perenungan kita pada saat ini bagaimana kita mau menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengikut Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, dan biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Di hari doa GPIB ini, biarlah kita semakin dikuatkan oleh perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kalau kita mau mengikut Kristus, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri ini hendaknya kita pahami secara luas dan secara mendalam. Tidak hanya sekedar menjalani hidup tanpa kenikmatan, tanpa kemewahan, untuk mendukung kita mencapai sesuatu yang baik di masa depan. Menyangkal diri itu, Bapak Ibu Saudara, artinya di dalam setiap peristiwa kehidupan kita dimampukan untuk berkata tidak kepada hal-hal kedagingan, kepada diri kita sendiri. Tetapi juga kita dimampukan untuk berkata iya kepada Tuhan. Atas apa yang Tuhan minta kepada kita, kita mampu berkata, ya Tuhan, saya sanggup, saya bersedia, dan saya mau. Menyangkal diri artinya untuk pertama kali dan untuk terakhir kalinya kita membuang hal-hal kedagingan yang ada di dalam hidup kita. Dan kita memberi tempat sepenuhnya untuk Tuhan boleh hadir di dalam hati, pikiran, dan juga di dalam kehidupan kita secara utuh. Hidup yang menyangkal ini adalah hidup yang terus-menerus kita selaraskan dengan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mau dikatakan dan disimpulkan bahwa menyangkal diri adalah sebuah proses yang terus-menerus ada bersama dengan Tuhan. Di dalam sebuah interaksi yang intens, di dalam sebuah proses hidup di mana kita jatuh dan bangun, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita harus memikul salib Kristus. Artinya kita harus memikul beban sebuah pengorbanan
sebagai bagian tanggung jawab dan konsekuensi kita mengikut Kristus. Hidup orang Kristen itu adalah melayani dan berkorban. Itu yang harus kita camkan bersama, Bapak Ibu Saudara. Melayani dan berkorban. Pengikut Kristus bisa jadi akan menemukan bahwa pelayanan kita yang terbesar kepada Kristus adalah tempat di mana kita melayani, tetapi kita tidak dihargai. Kita juga banyak mengorbankan, bahkan kita punya prestasi tetapi tidak diakui. Kita tidak mencari nama besar, kita juga tidak mencari penghargaan, kita juga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Disitulah tempat kita melayani dan berkorban. Hidup kita harus yakini dan kita harus percaya bahwa hidup kita lebih banyak berbagi, lebih banyak memberi kepada orang lain. Hidup Kristiani adalah hidup yang punya konsekuensi berkorban. Ini hal yang kedua. Bapak Ibu Saudara, penulis Injil Lukas ini menambahkan juga ada satu kata penting terhadap perintah Yesus ini, yaitu harus memikul salibnya setiap hari. Kita bisa melihat bahwa mengimani, mengikut Kristus itu adalah hal penting bagi iman Kristen, di mana kita harus menjalani semuanya itu di dalam kesadaran penuh dari waktu ke waktu. Tidak bisa kita batasi. Kalau kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan dan mau mengikut Kristus sampai selama-lamanya, tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata nego, tawar-menawar. Tetapi semua itu harus kita lakukan dengan konsisten dan kita berteguh hati menjalani, yaitu jalan-jalan pengorbanan dan ketaatan. Sama seperti yang Yesus lakukan pada saat dia menunjukkan dan melakukan juga pelayanannya. Bersama-sama dengan para muridnya, mereka juga menemui banyak persoalan, tetapi mereka terus menjalani kehidupan pelayanan mereka. Bahkan Yesus harus sampai mati di atas kayu salib. Di situ kita bisa melihat bahwa dibutuhkan juga sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang sangat besar, tetapi di dalamnya kita melihat bahwa pertolongan dari Allah tidak pernah berhenti. Inilah perintah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu mengikut Yesus. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa menyangkal diri itu adalah salah satu hal yang harus kita camkan pada saat kita mengikut Kristus. Yang kedua adalah memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Yang ketiga ini menjadi sesuatu yang penting karena kita harus mempersembahkan sebuah ketaatan yang sempurna kepada Yesus. Hidup mengikut Kristus sampai selama-lamanya itu adalah ketaatan yang konstan, yang konsisten di dalam pikiran, di dalam kata, dan juga di dalam perbuatan. Yesus mau mengingatkan juga kepada para murid pada waktu itu bahwa mereka harus melakukan hal yang sama. Mengikut Kristus, berkorban, taat, menyangkal diri, bahkan harus siap kehilangan nyawa. Dan itu adalah risiko yang paling berat yang akan dihadapi oleh para pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada pada kondisi-kondisi yang cukup berat, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat berbeda dengan keseharian kita sebelum terjadinya virus corona ini. Kita bekerja di rumah, kita juga beribadah di rumah, bahkan kita melakukan ibadah-ibadah seperti ini
melalui online, melalui HP. Kita tidak pernah lagi bersekutu bersama secara fisik di dalam gereja. Mungkin agak sedikit terganggu, mungkin kita tidak nyaman, mungkin kita tidak bisa kusuk berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kondisi-kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa memperlihatkan bahwa ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Apa yang kita lakukan ini betul-betul harus kita yakini bahwa inilah juga salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita mau menjalaninya begitu tulus, begitu sukacita, begitu semangat, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada saat ini kita bisa melihat bahwa Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa ada syarat-syarat untuk mengikut Dia. Dan di dalamnya itu ada unsur pengorbanan, unsur ketekunan, unsur ketaatan yang mutlak harus kita miliki pada saat kita mau membuka diri untuk dibangun oleh Allah. Cara berpikir kita, cara kita bertutur kata di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Mari kita buka diri, kita buka hati, biarkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, dan Dia akan memberikan terus penguatan kepada kita pada saat kita menjalani kehidupan-kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu Saudara pada saat ini ada banyak persoalan, mungkin kesehatan, ada banyak juga persoalan di dalam rumah tangga, mungkin juga persoalan ekonomi dan sebagainya, mari kita buka hati pikiran kita, biarkan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan biarlah kita terus mengikut Kristus di dalam segala kondisi, di dalam susah, bahkan penderitaan yang ada, dan biarlah kita terus mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Pikul salib Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita semua bersama dengan seluruh jemaat, kita akan terus saling mendukung, saling menguatkan, sehingga salib itu tidak terasa berat. Selamat masuk di dalam masa-masa, kita akan masuk di dalam Jumat Agung, kita mempersiapkan diri kita juga untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus, yang mungkin akan dibuat secara berbeda, tetapi tidak mengurangi maknanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan supaya kita layak masuk di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.